Do something! It's like so little time. Balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini, SB Movie akan bercerita sebuah film berjudul Venom. Film ini mengisahkan seorang jurnalis bernama Eddie Brock, di mana Eddie sedang melakukan investigasi kasus terhadap penemuan yang dipimpin oleh seorang dokter bernama Carlton Drake. And rockets, you then decide like any. I'm sorry, I don't. Since you're also from your pharmaceutical companies that you're involved. Karena investigasinya, Eddie mengunjungi laboratorium milik Dr. Drake. Semua itu ditujukan untuk membuktikan bahwa Dr. Drake sedang melakukan tindakan eksperimen jahat menggunakan simbiosis. Pada saat Eddie mengunjungi laboratoriumnya, tiba-tiba makhluk dari laboratorium masuk ke tubuh Eddie, sehingga Eddie memiliki kekuatan super di luar kendalinya. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Makhluk jenis apakah yang merasuk ke dalam tubuh Eddie Brock? Dan apakah Eddie mampu mengungkap kejahatan Dr. Carlton Drake? Oke adik-adik, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Di awal film kita melihat pesawat luar angkasa meluncur dengan cepat menuju bumi. Pesawat tersebut adalah milik perusahaan ternama yaitu Biotechnology Life Foundation. Sepertinya pesawat mengalami masalah, kemudian pesawat pun jatuh tepat di negara Malaysia Timur. Tak lama tim penyelamat datang ke tempat pesawat jatuh. Sepertinya dari pesawat tersebut membawa 4 sampel spesies dari luar angkasa yang dimasukkan ke dalam tabung kecil. Beberapa orang dari perusahaan bioteknologi juga ikut datang untuk membantu mengeluarkan para astronot dan tabung yang berisi simbiosis untuk dipindahkan ke lokasi penelitiannya. Sementara itu di pusat perusahaan Life Foundation, Carlton Drake yang merupakan kepala pemilik perusahaan bioteknologi, dia terlihat khawatir karena mendapat kabar jumlah sampel yang didapat hanya ada 3 dan dikabarkan lagi ada 1 yang hilang di tempat jatuhnya pesawat. Kemudian salah satu astronot dari pesawat berhasil diselamatkan dan petugas penyelamat pun membawanya ke dalam ambulan. Saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, tiba-tiba astronot bangun dan menyerang supir juga petugas wanita tersebut, mengakibatkan mobil ambulan jembalik. Dan tak lama kemudian keluar seorang petugas wanita dengan tubuh sempoyongan seperti habis mabuk sovel, dan ternyata tubuh wanita tersebut telah kemasukan makhluk simbiosis. Kita beralih ke San Francisco, California. Di pagi hari kita melihat sepasang kekasih bernama Eddie Brock dan Annie Weying. Mereka berdua sedang patak-patakan bantal. Di sini Eddie adalah seorang jurnalis investigasi yang sering membawakan berita tentang kritikan sosial terhadap keadilan di masyarakat. Bribery story for a few weeks. Reporting today from downtown Oakland where massive Eddie juga berani mengungkap kebenaran dengan cara apapun. due to natural causes. So it seems that Tak lama setelah Annie berangkat ke kantor, Eddie pun pergi dengan sepeda motor kesayangannya menuju tempat kerjanya. lords at Google, Facebook was poking around. Setibanya di kantor tempat Eddie kerja, Eddie menemui bosnya yang berada di atas. Kemudian bosnya memerintahkan Eddie untuk melakukan wawancara eksklusif terhadap Carlton Drake. Everyone that's safe that the crash was an anomaly. Drake could buy us with his pocket cash. Dan Eddie juga diperintahkan untuk membawakan berita tentang kebaikan Drake. Dengan berita pesawat yang jatuh, tidak ada masalah dan baik-baik saja. Eddie, when you had nowhere to go, we gave you a home. Namun Eddie di sini menolaknya karena menurut Eddie, Drake adalah orang yang sombong dan perusahaan yang sedang dijalankan juga tidak diketahui dengan jelas apa yang sedang dikerjakan, dan dengan terpaksa akhirnya Eddie pun setuju. Alright. For me. Alright. Pada malam harinya, Eddie yang habis ngeloni Annie, dia pun ngorong dan hendak minum. Tanpa sengaja Eddie melihat laptop Annie menyala, lalu Eddie yang penasaran dia pun membukanya.
Saat Eddie mengecek, ternyata Annie adalah seorang pengacara yang bekerja di sebuah firma hukum yang masih merupakan satu grup dengan perusahaan milik Carlton Drake. Kemudian Eddie menemukan email rahasia. Email rahasia tersebut berisikan tentang menyatakan klaim kematian yang tidak wajar dari perusahaan bioteknologi milik Dr. Drake. Keesokan harinya, di kantor yayasan perusahaan milik Dr. Drake, dia sedang berbicara kepada anak-anak sekolah yang sedang berkunjung saat studi tour. Cool stuff that we do here, I'm hope might all live in space. They try and silence those of us who ask questions. Dr. Drake pun menjelaskan kepada anak-anak bahwa nanti masa depan anak-anak akan dibawa naik pesawat luar angkasa menuju planet. Tak lama asisten Drake datang dan menyuruh anak-anak untuk papung. Kemudian Eddie datang dan mulai melakukan wawancara dengan Dr. Drake. Eddie menanyakan perusahaan apa yang sedang dijalankan. Drake pun menjelaskan bahwa Drake akan membawa manusia menuju lebih baik. Namun Eddie di sini menyangkal dengan menanyakan tentang uji coba kepada tunawisma yang berakhir pada kematian. Exactly the Life Foundation thing. How pharmaceutical companies that you're involved with, say, testing pharmaceuticals? I'm aware of these rumors online. There's a lot of fake news out there. Have a nice day. They never got to work out. Thank you very much. Kegaduhan pun terjadi dan Eddie pun diusir oleh penjaga Drake. Setelah Eddie pulang dan menuju kantornya, dia melaporkan kepada bosnya bahwa ada yang tidak beres dengan perusahaan milik Drake. Namun Eddie malah dipecat. Source, Eddie. You know, for a smart guy, you really are a dumb. I can't trust you. Setelah dipecat, Eddie keluar kantor dan Eddie menemui Annie. Dan Annie juga memutuskan untuk membatalkan perkawinannya dengan Eddie. Di sini pikiran Eddie semakin berantakan. But I was willing to roll with it, Eddie, because I love you. Dan dalam hati Eddie pun bertanya, kok ngene temen yo nasibku? Di sisi lain, simbiosis yang masih berada di dalam tubuh petugas ambulan, dia pun menuju ke keramaian pasar dengan rasa lapar yang begitu dahsyat sampai perutnya bunyi kemruyuk. Hey, come on. Dan dia pun membunuh siapa saja yang mengganggunya. Kemudian dia mendekati seorang wanita tua dan langsung menyentuhnya. Tak lama simbiosis itu berpindah ke tubuh wanita tua tersebut. Enam bulan kemudian, Drake dan ilmuwan bernama Dora sedang melakukan uji coba biologis pada ketiga simbiosis di laboratoriumnya. Uji coba dilakukan kepada kelinci dengan simbiosis berwarna kuning. Why are all these hosts showing this hyperacute? Process is starting. Dan simbiosis berhasil menyatu dengan kelinci. Drake yang merasa eksperimennya berhasil dengan meletakkan simbiosis tersebut kepada hewan dan bisa bertahan hidup di bumi. Kemudian Drake pun memerintahkan para ilmuwan untuk melakukan percobaannya kepada manusia. Oh, it's way too soon to even begin. Hey, how are your kids? Let's begin human trials. Good work. Kita kembali ke Eddie yang sedang galau tingkat kabupaten. Dia sedang nongkrong di bar sambil minum anggur cap nona sampai mabok. Do you think we're gonna like switch him off? Do we? Take the same view of progress. Setelah pulang, Eddie seperti biasa bertemu wanita tunawisma depan toko Indomaret dan Eddie selalu memberi uang kepadanya. Come back over here so you can have. We'll give you $20, but You're welcome. Saat masuk Indomaret, Eddie selalu melihat perampasan kepada kasir Indomaret. Namun Eddie tidak bisa berbuat apa-apa. Full payment is due now. Setelah itu, Eddie pulang ke kontrakannya yang sebulan 500.000 dan Eddie pun mendapati banyak tagihan. Ndase Eddie semakin mumet. I'm not even asking. Di saat yang sama, di laboratorium perusahaan bioteknologi, Drake kini sudah mendapatkan manusia untuk uji cobanya dengan menyatukan simbiosis warna hitam kepada manusia tersebut. Manusia percobaan itu bernama Isaac. Dia pun dibawa masuk ke ruang laboratorium yang terdapat simbiosis di dalamnya. You know that's a biblical name? Subject baseline. Drake dan para ilmuwan mulai mengamati dari luar kaca. Saat simbiosis keluar dari tabungnya, perlahan-lahan mendekati Isaac yang dijadikan sebagai manusia percobaan.
Kemudian simbiosis itu mulai masuk ke dalam tubuh Ishak. Ishak pun merasakan kesakitan yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Tak lama simbiosis itu keluar dari tubuh Ishak. Ishak pun tewas seketika. Bring in the next volunteer. Drake yang merasa gagal dengan percobaan manusia, Drake menyuruh para ilmuwan untuk mencari relawan lainnya. Keesokan harinya, Dora menemui Eddie dan menceritakan kejadian di laboratoriumnya karena Dora tahu Eddie adalah jurnalis yang paling berani menguak kejahatan. My name is Doris Skirth. You suck. Everything that you accused him of, you like guinea pigs and they are dying. Namun di sini Eddie menolaknya karena Eddie yang sedang kacau pikirannya. I lost everything I ever cared about. And you should be very, very, very afraid. Even my fellow man. Shit. Alright. Saat Eddie berjalan depan rumah Annie, dia bertemu Annie bersama pacar barunya yang seorang dokter bernama Dr. Lewis. Hati Eddie pun semakin hancur. You know he has a key. By the way, you doing good? What are you doing here? Kemudian Eddie menghubungi Dr. Dora dan Eddie pun berubah pikiran. Dia mengatakan kepada Dora bahwa Eddie siap melakukan investigasi di laboratorium perusahaan milik Drake. Dr. Dora dan Eddie pun langsung menuju ke lokasi perusahaan bioteknologi. Sesampainya di lokasi, Dora dan Eddie yang masuk secara diam-diam, Eddie pun masuk ke laboratorium sendirian. Don't touch anything. Go. I'll take care of it. Sedangkan Dora menunggu menjaga di luar. Saat Eddie memeriksa dan memfoto area laboratorium, Eddie mendapati banyak manusia di dalam tabung untuk dijadikan kelinci percobaan. Lalu Eddie pun melihat temannya, yaitu wanita tunawisma yang biasa nongkrong di depan Indomaret. Dia pun ikut dikurung di dalam tabung. Eddie yang merasa kasihan, dia pun mendobrak kaca tabung itu hingga hancur. Saat wanita itu keluar, tiba-tiba langsung menyerang Eddie. Ternyata dalam tubuh wanita tersebut terdapat simbiosis, dan tak lama simbiosis itu masuk ke dalam tubuh Eddie. Para keamanan yang mendengar suara gaduh, mereka pun mengejar Eddie. Eddie pun berlari keluar dari tempat tersebut. Saat pengejaran, tanpa disadari Eddie, dia melakukan action-action yang mencengangkan. Pengejaran pun dilakukan sampai menuju hutan. Hingga akhirnya Eddie tiba-tiba berada di atas pohon. Dan Eddie pun lolos dari pengejaran anak buah Drake. Sesampainya di rumah, Eddie langsung mencari makanan layaknya zombie yang kelaparan. Eddie mencari makanan apa saja, bahkan chicken yang berada di tempat sampah pun dilahapnya. Eddie masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Saat Eddie di kamar mandi, dia melihat cermin, wajah Eddie berubah. Dan Eddie pun mendengar suara-suara aneh dari dalam tubuhnya yang memanggil namanya. Eddie pun kaget dan tak sadarkan diri. Di sisi lain, di laboratorium yang berantakan, Drake pun menyuruh para pengawalnya untuk mencari tahu apa yang terjadi. I don't want to waste any more time. I want to up the test. You're fired. Keesokan harinya, Eddie, Annie, dan Dr. Lewis bertemu di rumah makan karena Eddie di sini akan menjelaskan tentang temuannya di laboratorium milik Dr. Drake dengan bukti-bukti fotonya. Namun tak lama, simbiosis yang di dalam tubuh Eddie merasa lapar dan Eddie pun bertingkah aneh. Dia memakan apa saja yang masih hidup. This is no. Annie dan Louis yang melihat tingkah aneh Eddie, mereka pun membawa Eddie ke rumah sakit tempat Louis bekerja. Setelah diperiksa, Dr. Louis pun bingung dan tidak tahu penyakit Eddie. Relax and Where is that? yeah. Listen, you're not the first person to freak you, but for now, go home, get some rest. I'll call you when your tests are. Di sisi lain, di laboratorium, Drake yang mendapat informasi dari anak buahnya tentang kejadian kemarin bahwa Dr. Dora bersama seorang pria terlihat di CCTV. Kemudian Dr. Drake pun menekan Dr. Dora untuk menjawab siapa pria yang berada di dalam labnya. I need you to tell me
Who was here with you? I'm sorry. Setelah Dora memberitahu bahwa Eddie lah yang masuk ke laboratoriumnya, Dora pun dibunuh dengan melepaskan simbiosis untuk memakan Dora. Eddie Brock. Eddie Brock. Setelah Eddie pulang, dia nelpon Annie kemudian menanyakan apa yang ada di dalam tubuhnya. Tak lama suara musik tetangga sebelah seperti biasa, anak rock and roll menyetel musik dengan keras. Eddie pun menghampiri dan menunjukkan wajah mengerikannya untuk mengancam pria rock and roll tersebut mematikan musiknya. Thank you, Dan. Thank you. Can you turn your music down, please? Because I'm having a... I'll just turn right down. Tak lama kemudian, beberapa anak buah Drake datang dan hendak menangkap Eddie. Namun dengan kekuatan super yang sekarang Eddie miliki, dia pun mengajar para kutu kupret tersebut. Take him down. What is that? Not what? Kemudian Eddie pun kabur, pengejaran pun dilakukan. What the shit? Mr. Drake, our subject is carrying. Dalam pelarian Eddie saat dikejar anak buah Drake dengan drone canggihnya, Eddie dengan sepeda motornya berhasil menghindar dengan gaya epik. Thank you. Kini Eddie yang dikepung dari berbagai sudut, akhirnya Eddie tertangkap dan jatuh hingga kaki dan tangannya pada tugel. Tak lama simbiosis dalam tubuhnya mengobati semua patah tulangnya, lalu Eddie pun bangkit dengan tubuh simbiosis sempurnanya. Setelah memakan kepala salah satu anak buah Drake, Eddie pun kabur ke sungai dekat jembatan. Saat Eddie sendean di dekat jembatan, tiba-tiba simbiosis itu keluar dari dalam tubuh Eddie. I am Venom. Kemudian simbiosis itu menjelaskan bahwa dia berasal dari planet lain. Simbiosis itu bernama Venom, dan Venom di sini ingin pesawat milik Dr. Drake untuk kembali ke planetnya. Venom pun bilang kalau tubuh Eddie sangat cocok untuk dirinya. Where you going? The deal. Di lain sisi, di laboratorium, kita melihat Dr. Dora tewas dengan di sampingnya ada simbiosis warna hitam. Dan Dr. Drake pun menyuruh anak buahnya untuk menemukan Eddie. Unless you have... Kemudian Eddie menuju kantor tempat ia dulu bekerja untuk memberikan bukti kejahatan Dr. Drake kepada bosnya. Namun pegawainya melarang Eddie untuk naik ke atas. Saat Eddie keluar, Venom berbisik untuk naik melompat ke atas. What you just say? Sesampainya di atas, Venom yang mendengar suara pesawat terbang, dia langsung kesakitan dan keluar dari tubuh Eddie. Setelah suara pesawat hilang, Venom pun kembali ke tubuh Eddie. Setibanya di kantor bosnya, Eddie menulis pesan tentang kejahatan Drake. Saat Eddie hendak keluar dari kantor, tiba-tiba para anak buah Drake datang dan menembak Eddie. Venom pun beraksi kembali. Mask! Copy! Dan membantai para anak buah Drake. Saat Venom hendak memakan kepala anak buah Drake, tiba-tiba Annie datang dan berteriak. Eat policeman! Wujud Venom pun langsung berubah menjadi Eddie. Kemudian Annie pun menyuruh Eddie ke rumah Dr. Lewis. In the back. I like her. Saat di perjalanan, Eddie menjelaskan semuanya tentang Venom yang masuk ke dalam tubuhnya. Fire and fire. Sound is like his kryptonite? No, I will feel anything I see apart and everything I have ever done to you. I am true. Di saat yang sama di laboratorium, Drake melihat anak kecil masuk ke labnya dan tak lama keluar simbiosis dari anak tersebut. Kemudian masuk ke tubuh Drake.
Sesampainya Eddie dan Annie di rumah Louis, kemudian Eddie dimasukkan ke ruangan di mana Eddie akan dipisahkan dengan Venom menggunakan suara dari scan dalam ruangan. Dan akhirnya Venom pun keluar dari tubuh Eddie. Karena Venom tidak tahan dengan suara yang keras. Saat Eddie hendak keluar dari ruangan Dr. Louis, tiba-tiba Eddie ditangkap oleh anak buah Drake dan dibawa menuju laboratorium tempat Drake. Disinilah pertemuan Drake dan Eddie. Eddie yang diikat kemudian diinterogasi oleh Drake dan menanyakan keberadaan Venom. Long journal entry about that tonight. You're being dumb. All you do is take. You took my symbiote. Karena Eddie bersikeras tak mau menjawabnya, kemudian Drake pun menunjukkan tubuh barunya yang telah menyatu dengan simbiosis jahat bernama Riot. Symbiote. I have no idea. That is the ugliest looking. Ternyata simbiosis yang ada di dalam tubuh Drake adalah pemimpin dari semua simbiosis yang ada di planetnya. I can take care of that. Yes, we. Kembali ke Eddie Brock, dia yang hendak dieksekusi mati oleh anak buah Drake di hutan, tiba-tiba muncul Annie dengan wujud Venom. Venom sengaja datang mencari Eddie menggunakan tubuh Annie dan menghajar semua anak buah Drake. Kemudian Venom pun masuk kembali ke tubuh Eddie. Venom menjelaskan bahwa Riot adalah pemimpin dari semua jenis simbiosis. Not today. Take the rocket, and you were gonna come. Riot, you will come back here with millions decided to stay. Wow. Yang kini bertujuan akan menuju planetnya untuk mengundang semua jenis simbiosis menggunakan pesawat luar angkasa milik Dr. Drake, dan tujuan utamanya adalah ingin menguasai planet bumi. Bullshit. What really made you change your mind? You did, Eddie. Di lain sisi, Drake menyuruh semua para ilmuwan untuk mengaktifkan roket menuju planet simbiosis. Drake pun membunuh semua ilmuwan yang menolaknya. Kemudian Venom yang sudah merasa nyaman di bumi, dia pun akan mencegah pesawat tersebut. Kemudian terjadilah duel makhluk simbiosis yang mengerikan. They're not strong enough. Riot sang pemimpin pun dengan mudah menghajar Venom. Tak lama Venom dikelotok dari tubuh Eddie. Annie yang melihat perkelahian Venom dan Riot, Annie pun menyetel suara dengan pengeras yang ada di luar. Venom dan Riot pun keluar dari tubuh Eddie dengan Drake. Setelah para simbiosis keluar dari tubuhnya, lalu Eddie dan Drake duel dengan tubuh aslinya. Namun tak lama Eddie tertusuk dari belakang oleh Dr. Drake yang sudah menyatu dengan Riot. Kemudian Riot masuk ke pesawat yang hendak lepas landas bersama Drake. Saat itu pula Venom kembali masuk ke tubuh Eddie dan berhasil menghancurkan pesawat yang hendak lepas landas. Have a nice life. Sehingga Riot bersama Drake meledak hancur di dalamnya. Saat ledakan terjadi, Venom dan Eddie terpental jatuh ke laut. Keesokan harinya, Eddie dan Annie jagong lemprak di depan rumah Annie sambil dongeng kancil nyuri timun. Setelah itu, Eddie meninggalkan Annie dan jalan-jalan. Ternyata Venom masih di dalam tubuh Eddie. Take care, alright? Yeah, you take it. We won't. Who was that? No, you cannot. All right, we need to. Difference. It's super simple. I mean, you just have to. Venom pun membuat kesepakatan dengan Eddie kalau Venom tidak boleh makan kepala orang lagi. Sesampainya di Indomaret langganan Eddie, seperti biasa, preman yang meminta ke kasir datang dengan pistolnya. Namun di sini lain cerita. Eddie yang dulu diam sekarang memakan kepala preman tersebut. You go anywhere in the city, pray like a turd in the wind. Ah, Venom.
Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam rangkuman alur cerita filmnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke adik-adik, nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.